Bab 008. Pelap. Perlahan Milka mulai membuka matanya dan mengerdip-ngerdipkan matanya mencoba menyesuaikan cahaya. Dilihatnya Haris sudah tak berada di ruangan tersebut. Milka pun segera mendudukkan tubuhnya di ranjang dan meraih ponselnya yang ada di meja samping ranjang. Gesernya tombol layar ponsel tersebut, alangkah terkejutnya Milka mengetahui ada 20 panggilan tak terjawab dari Sani, dan waktu mulia menunjukkan pukul 19. Aku ketiduran selama ini, dan aku melewatkan jam pulang kerja. Gerutu Milka jengkel sembari menepuk pelan jidatnya. Milka pun beranjak berdiri dan terlebih dulu membersihkan diri di kamar mandi yang ada di dalam ruangan tersebut. Haris adalah suamiku jadi sudah sepantasnya dia mendapatkannya. Ucap Milka lirih dengan tubuh terbasuh air yang keluar dari shower. Setelah selesai membersihkan diri, Milka pun segera keluar dari kamar, dan dilihatnya Haris sedang sibuk mempelajari berkas. Milka pun dengan malu-malu mulai melangkah kakinya pelan mendekati Haris yang terlihat tengah sibuk. Kenapa tidak membangunkanku? Apa yang orang kantor ini pikirkan tentangku? Sejak pagi sampai malam aku berada di dalam ruangan CEO, ucap Milka dengan raut wajah kesal. Sayang, bukankah aku yang seharusnya marah? Kamu bukannya kerja malah tidur di dalam ruanganku, sahut Haris dengan mengerutkan keningnya. Menghela nafas panjang, baiklah memang aku yang salah, tapi itu juga karena ulahmu, ucap Milka dengan balik menatap Haris. Sudahlah ayo aku antar pulang, ajak Haris sembari memeluk tubuh Milka, namun Milka segera menepis pelan tangan Haris. Bagaimana jika ada yang lihat? Ucap Milka. Ini sudah malam siapa yang akan lihat? Sahut Haris dengan kembali melingkarkan tangannya di pundak Milka. Beberapa saat kemudian, mobil Haris mulai berhenti di Villa Mayfrong. Sejak Milka menikah dengan Haris, villa tersebut adalah tempat tinggalnya dengan Haris. Masuklah, besok akan aku siapkan mobil pribadi, untuk mengantar jemputmu ke kantor, ucap Haris. Tidak perlu, aku lebih nyaman naik kendaraan umum saja, sahut Milka. Tanpa mengucapkan sepatah kata mobil Haris pun segera melesat dengan kecepatan tinggi, dan terlihat Milka mulai memasuki rumah. Setelah Milka memasuki rumah, Milka segera menyalakan lampu dan masuk ke dalam kamarnya, karena Milka memang tak mempunyai asisten rumah tangga, karena sejak kecil Milka sudah terbiasa mengerjakan semua kebutuhannya sendiri. Pagi hari. Ketika Milka membuka pintu rumah, tanpa diduga Haris sudah berdiri di depan pintu dan menatap sinis ke arah Milka. Apa kamu tahu? Aku sudah menunggumu sedari tadi, ucap Haris dengan melotot ke arah Milka. Lalu kenapa kamu tidak masuk saja? Dan juga aku sudah bilang aku akan pergi sendiri ke kantor. Sahut Milka kesal. Tutup mulutmu dan ikut aku. Ucap Haris dengan menggandeng tangan Milka menuju ke mobil. Mobil Haris pun melesat bak roket, dan Milka kaget melihat mobil Haris tak menuju ke kantor namun menuju ke sebuah butik Zen-Zen. Sayang, kenapa kita tidak pergi ke kantor, tapi malah pergi ke butik semewah ini? Tanya Milka. Tentu saja memberikanmu baju. Sahut Haris dengan suara renyah. Ketika Haris hendak masuk ke dalam butik, langkahnya pun segera dihentikan oleh Milka, karena dirinya merasa tak pantas mengenakan baju mewah dan mahal karena dirinya hanyalah rakyat biasa. Namun Haris tak mengubris upacara Milka dan meneruskan langkahnya memasuki butik mewah tersebut. Nama Yohanes saya ganti menjadi Haris Al-Asraya. Baiklah, mari kita lanjutkan novel yang sempat tertidur beberapa saat ini. Sayang, kemarin kau sudah memberikanku banyak baju dan tas lengkap dengan sepatunya juga dan masih banyak yang belum aku pakai, bisakah kita berangkat kerja saja? Rengel Milka sembari mengikuti langkah Haris masuk ke dalam toko baju tersebut. Melirik dengan tatapan sinis, bicara lagi. Hilang gajimu 1 bulan. Ancam Haris sembari mengandeng tangan Milka masuk ke dalam toko tersebut. Ancaman Haris berhasil membuat Milka terdiam membisu. Dengan berdecak kesal Milka masuk ke dalam toko itu.
Setelah melihat Haris, para pegawai toko itu langsung menghampirinya sembari memasang wajah sumringah karena mereka tahu jika Haris akan memborong banyak baju di toko mereka. Ya, ini adalah toko yang biasanya dikunjungi Haris hingga semua pegawai toko itu selalu menanti-nanti kedatangannya. "Tuan muda, ada yang bisa saya bantu?" tanya salah satu pegawai yang berdiri di hadapan Haris. Dan pegawai lainnya berjejer dengan rapi di belakangnya. "Cari baju buat dia. Ingat, jika sampai dia tak mendapatkan baju yang cocok, kalian akan mendapatkan masalah," ujar Haris sembari menajamkan pandangannya. "Baik tuan muda," sahut pelayan itu sembari menundukkan pandangannya. Haris duduk di sofa sembari membaca koran yang ada di hadapannya dan para pengawal lainnya sibuk menjamunya dan memberikan minuman ataupun banyak camilan agar Haris tidak merasa bosan menunggu wanitanya memilih baju. "Nona, mari saya tunjukkan baju pengeluaran terbaru di minggu ini," ucap kepala pelayan toko itu. Salah seorang pelayan wanita lainnya mendekati Milka sembari membawa kursi untuk dia duduki. Milka segera duduk di kursi tersebut. Terlihat beberapa pegawai lainnya sibuk memilih baju untuk ditunjukkan padanya, namun Milka tidak merasa cocok menggunakan baju branded itu, lebih lagi harganya yang sangat mahal. Semua pelayan sudah mengeluarkan baju yang ada di dalam toko itu, namun Milka tidak memilih satu baju pun. Terlihat para pelayan itu mencoba menjilat Milka agar dia memilih baju yang telah mereka tunjukkan, namun Milka masih saja kekeh tidak berminat dengan baju-baju yang para pelayan itu tunjukkan. Menyeka peluh yang ada di jidat ia, "Nona, kumohon kasihanilah kami. Jika Anda tidak memilih baju ini maka kami semuanya akan terkena masalah," ucap salah satu pelayan itu dengan wajah terlihat memohon. Milka tidak matre seperti wanita lainnya hingga tak heran jika dia tak menyukai barang-barang mewah karena menurutnya memakai barang mewah tersebut sama seperti dia minta dihina oleh rekan kerja lainnya. Karena latar belakangnya yang bukan dari keluarga kaya pastilah membuat rekan kerja lainnya berpikir jika dia menjual dirinya demi barang-barang mewah yang seringkali dia kenakan, begitu kira-kira yang ada di dalam pikiran Milka. Haris mulai merasa bosan, dia segera melipat koran yang tadi sempat dibacanya. Haris melihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul 10. Masuk kantor jam 8 berarti Milka sudah melewatkan hampir 2 jam di toko tersebut. Berdiri dari posisi duduknya, dan berjalan menghampiri Milka yang masih memasang wajah cemberut. "Apakah sudah selesai memilih baju?" tanya Haris dengan wajah datar. Mengalihkan pandangannya menatap Haris, "Aku tidak suka baju-baju mahal ini. Sudah kubilang, aku tidak pantas mengenakannya," celetuk Milka dengan memelaskan wajahnya mengharap Haris tak memaksanya membeli baju mahal itu. Menatap para pelayan dengan tatapan dingin, "Kirim semua baju yang tadi kalian tunjukkan padanya," perintah Haris sembari mengandeng kasar tangan Milka keluar dari toko baju itu. Haris terlihat sangat marah, karena Milka tak juga memiliki baju di dalam toko itu. Wanita mana yang tidak menyukai barang mahal? Mungkin Milka adalah satu-satunya wanita yang menolak pemberian Haris. Milka lebih suka memakai baju seadanya dan tampil dengan dandanan natural yang menjadi ciri khasnya selama ini. Milka dan Haris sudah berada di dalam mobil, dan taat tanda-tanda Haris akan membuka mulut untuk bicara, Milka mulai memberanikan diri bicara untuk mengusir kesunyian di dalam mobil tersebut. Menaruh kepalanya di dalam pundak Haris, "Sayang, kumohon batalkan perintah tadi," rengek ia dengan manja sembari menusuk pelan dada Haris dengan jari telunjuknya. "Jangan mencoba merayuku," jawab Haris dengan tak menoleh. "Aku hanya sedang merayu suamiku, apakah itu salah? Atau aku merayu orang lain saja?" goda Milka sembari masih bersandar di pundak suaminya. "Jaga ucapamu," teriak Haris sembari melirik tajam ke arah Milka. Dari sorot tajam matanya menunjukkan jika dia sedang murka dengan candaan Milka yang tidaklah lucu itu menurutnya. Haris menikahi Milka hanya untuk menghindar dari perjodohan yang akan Wenda lakukan.
Ya itulah alasan awal Haris menikah dengan Milka, tapi lama-kelamaan sikap Haris mulai menunjukkan rasa ketertarikannya pada wanita yang kini sedang berada di sampingnya itu. Namun Milka yang begitu polos tidak mengetahui akan hal itu. Milka masih mengira Haris menikahinya hanya karena memerlukan pemain ranjang saja. Padahal jika Haris mau, dia bisa menyewa banyak wanita untuk menemaninya setiap malam. Sebenarnya, ada benarnya Milka berpikir seperti itu karena seringkali beredar gosip jika Haris sering menjalin hubungan dengan banyak selebriti dan partner kerja wanitanya. Milka terlihat memutar otaknya untuk bisa membatalkan perintah suaminya yang akan memberikan banyak barang mewah padanya karena masih banyak barang di rumah yang belum Milka kenakan. Maaf sayang, bagaimana jika malam ini aku akan memberikanmu sesuatu yang spesial? Mau bernegosiasi? Menjawab dengan wajah datar. Memanyunkan wajahnya, tentu saja tidak. Aku hanya mencoba merayu suamiku tercinta saja. Rengek ia dengan nada suara terdengar menggoda. Hentikan. Aku akan membatalkan perintahku. Ucap Haris dengan suara tersengal-sengal mencoba mengatur kembali nafasnya. Milka segera menarik kembali kepalanya dan tersenyum manja pada Haris. Dia berhasil melakukan trik kotornya untuk membuat suaminya mengikuti keinginannya. Sang Haris bisnis itu untuk pertama kalinya mengikuti keinginan orang lain. Milka pantas mendapatkan penghargaan penggoda suami terbaik. Apakah kalian setuju? Haris meminggirkan mobilnya ke tepi jalan. Kini mobil itu sudah berhenti di tempat yang lumayan sepi, jarang sekali kendaraan yang lalu lalang. Haris mendekatkan wajahnya di hadapan Milka hingga gadis itu bisa merasakan hembusan nafas pria itu. Haris segera mengulum bibir ranum istri cantiknya dan Milka segera mendorongnya menjauhi tubuhnya. Berani menolakku? Kau sendiri yang membangunkan adik kecilku. Ucap Haris dengan menajamkan pandangannya. Yaitu tanda-tanda jika emosi pria itu hampir meledak karena tidak terima Milka menolak ciumannya. Bagaimana ini, dia sudah hampir meledak, aku harus cepat mencoba mengalihkan pikirannya. Sayang, aku takut jika ada orang yang melihat, lagi pula ini kan sudah dekat dengan kantor. Ucapnya dengan begitu lembutnya berbisik di telinga Haris. Sampai membuat pria itu merinding seketika saat merasakan hembusan nafas Milka yang seakan bermain-main di telinganya. Turunlah, ucap Haris dengan memperbaiki posisi duduknya. Tanpa disuruh untuk yang kedua kalinya Milka dengan senang hati langsung turun dari mobil mewah suaminya itu. Haris sengaja menyuruh Milka untuk berjalan kaki menuju kantor karena tidak ingin sampai para pegawainya melihat dirinya datang bersama sekretaris barunya itu. Setelah Milka turun dari mobil, Haris segera melesat jauh dan tak terlihat lagi. Cuaca di siang itu sangatlah panas hingga Milka menutupi kepalanya dengan tas jinjingnya. Debu-debu menerpa tubuh kurus Milka yang berjalan di pinggir trotoar dan hembusan angin mulai memainkan rambutnya yang terurai rapi itu menjadi tergerai tak beraturan. Milka semakin mempercepat langkahnya karena cuaca semakin panas, seakan-akan matahari berada persis di atas kepalanya. Jarang dari kantor masih lumayan jauh dan tidak ada satu kendaraan pun yang melintas sejak tadi dan terpaksa Milka terus berjalan hingga suara klakson mobil di belakangnya mulai menghentikan langkah kakinya. Berisik, maki Milka sembari berbalik arah melihat mobil yang tadi membuatnya kesal itu. Wajah cemberut Milka seketika tersenyum sumringah saat melihat siapa yang ada di dalam mobil itu. Kemarilah, kita berangkat ke kantor bersama. Ajak Kiki dari dalam mobil. Tanpa berpikir panjang Milka segera masuk ke dalam mobil pribadi Kiki. Syukurlah aku bertemu denganmu, Kak. Ucap Milka sembari menghembuskan nafas lega karena dia tidak harus berjalan kaki sampai ke kantor. Jam berapa kamu baru berangkat kerja? Milka menceritakan jika Haris mengajaknya ke sebuah toko. Tapi tentu saja Milka tidak menceritakan apa yang terjadi di dalam mobil pada sahabat baik suaminya itu. Mobil yang dikendarai oleh Kiki mulai memasuki halaman gedung kantor. Setelah mematikan mesin mobilnya, Kiki segera turun dari mobil dan dia membukakan pintu mobil untuk Milka. Semua pegawai kantor berbisik-bisik sembari menatap ke dinding kantor yang terbuat dari kaca itu.
Entah apa yang sedang mereka bicarakan, tapi jika dilihat dari raut wajah mereka yang menatap Milka, tatapan sinis sangatlah jelas terlihat jika yang mereka bicarakan pastilah bukan hak yang baik. Silahkan turun Tuan Putri. Goda Kiki sembari tersenyum renyah. Jangan berlebih-lebihan, Kak. Celetuk Milka sembari keluar dari mobil. Semua para pekerja berkerumun menjadi satu, namun tanpa mereka sadari jika sepasang mata di belakang mereka tak kalah sinis yang menatap ke arah Kiki dan Milka yang sedang bersenda gurau sembari berjalan beriringan. Yaitu adalah Haris dan sekretaris ya. Kiki dan Milka sudah berjalan mendekati pintu perusahaan itu dan semua pegawai segera membubarkan diri. Ketika mereka berbalik arah, Haris sudah berdiri di belakang mereka, namun Haris tak memperdulikan para pekerjanya itu karena dia lebih fokus pada istri dan sahabatnya yang berbincang-bincang dengan begitu akrabnya. Karena sebelumnya Haris tidak pernah melihat Milka tertawa selepas itu saat bersamanya, tiba-tiba rasa cemburu mulai terpancar dari sorot mata Haris. Suruh Milka datang ke ruanganku. Perintah Haris pada sekretaris ya sembari berjalan menuju ruangannya. Sedangkan para pekerja yang tadi sibuk bergosip hanya bisa menundukkan pandangannya dan berjalan lemas menuju meja kerja mereka masing-masing. Mereka tak mampu menatap mata asisten Haris yang seperti sebuah belati tajam itu. Setelah Milka masuk ke dalam kantor, Kiki segera pergi menuju ruangan kerjanya dan begitu juga dengan Milka. Baru saja Milka mendudukkan tubuhnya di kursi kerjanya, Pak Roy berjalan menghampirinya dan memberitahukan akan titah Haris yang menyuruhnya datang menemuinya. Pak Roy, memangnya ada apa? Saya tadi sudah terlambat datang kerja karenanya, celetuk Milka sembari berjalan di samping Pak Roy. Apakah Nona Milka tadi membuat Haris marah? Tanya Pak Roy balik sembari menatap Milka. Tidak Pak, kami baik-baik saja. Ucap Milka yang tak merasa berbuat kesalahan. Tapi kenapa wajahnya seperti itu ya? Ucap Pak Roy sembari mengerutkan dahinya. Jangan sampai membuatnya jengkel, imbu Pak Roy sembari membukakan pintu ruangan Haris. Milka masuk ke dalam ruangan Haris, dilihatnya pria itu sedang berdiri membelakanginya. Milka segera memeluk Haris dari belakang. Namun Haris masih diam menatap keluar jendela dari atas gedung pencakar langit itu. Haris yang sedang merasa cemburu hanya bisa diam tak menanggapi godaan istrinya itu. Tubuh Haris seolah merasa terbakar jika mengingat betapa mesra candaan Milka dengan Kiki di halaman kantor tadi. Bahkan para pekerja kantor bilang jika Milka dan Kiki sangatlah cocok menjadi pasangan kekasih, namun tak banyak juga yang iri dan membenci Milka karena kecantikannya yang mampu meluluhkan hati Kiki, orang yang memiliki saham besar di perusahaan yang Haris miliki. Sayang, ada masalah apa sampai memanggilku kemari? Tanya Milka dengan suara terdengar mengoda. Ya, Milka harus tetap bersikap tidak tahu malu seperti itu demi membiayai pengobatan Lani. Jangan pura-pura tidak tahu. Maki Haris sembari membalikkan tubuhnya menatap Milka. Dia menatap Milka yang seakan shock dengan teriakannya itu, namun Haris tak memperdulikan akan pandangan istrinya itu. Tubuh Haris begitu diselimuti dengan rasa cemburu yang semakin membakar akal sehatnya. Apa yang telah aku lakukan sampai membuatmu marah, sayang? Milka masih tidak menyadari jika Haris merasakan cemburu saat dia bercanda dengan Kiki di halaman kantor tadi. Kau menyukai Kiki? Aku istrimu, mana mungkin aku menyukainya? Aku tidak ingin mendengarkan penjelasanmu. Kelak jangan terlalu dekat dengan sahabatku. Ucap Haris sembari menarik tubuh Milka dan merebahkannya ke sofa. Haris segera melaksanakan adegan yang sempat tertunda di dalam mobil tadi. Milka berusaha menolaknya karena masih banyak pekerjaan yang belum dia selesaikan, namun Haris tidak mau tahu. Karena darahnya seakan naik ke ubun-ubun dan dia tak bisa melepaskan Milka begitu saja tanpa mendapatkan pelajaran. Ya, rasa cemburu itu masih dia rasakan hingga membuatnya kehilangan kendali dirinya, padahal masih banyak berkas yang harus Haris tanda tangani, namun dia tak memperdulikan itu semua. Yang ada di dalam dikiranya semua penuh dengan Milka saja. Sebenarnya apa yang mau dia lakukan? Hei tuan, ini masih di kantor, apa kamu lupa? Hah. 2 jam kemudian. Pak Haris,
Jika tidak ada yang saya lakukan maka saya akan kembali bekerja. Celetuk Milka berdiri di hadapan Haris. Tangannya sibuk mengancingkan kemeja suaminya itu. Menyentil keras jidat Milka, kelak jika kita sedang berdua jangan memanggilku dengan sebutan itu. Baik, sahut Milka singkat sembari mengosok pelan jidatnya yang mulai terasa nyeri itu. Pergilah, sahut Haris singkat dengan menatap jidat Milka yang mulai terlihat merah setelah habis dia sentil kasar tadi. Baik sayang, ucap Milka sembari beralih mengenakan dasi di leher Haris. Selesai bicara Milka segera keluar dari ruangan Haris, semua para pekerja wanita menatapnya dengan sinis mereka sangat penasaran apa yang dilakukan oleh Milka di dalam ruangan Haris selama itu.